Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ananda sekalian kelas 10 IPS 2 dan IPS 3 angkatan 2020-2021. Pada kesempatan ini Abadi akan sampaikan materi terakhir melanjutkan tentang pelestarian lingkungan. Ini pada subuh ya. Karena antum nanti hari Senin ya, tanggal 7 sudah mulai ujian. Jadi tolong materi terakhir ini antum simak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan memberikan pengetahuan kepada antum untuk menghadapi ujian juga. Baiklah, anak-anak sekalian, pencemaran lingkungan. Zat pencemarnya itu atau sesuatu yang menjadi pencemar itu dinamakan polutan. Nah, kemudian lingkungannya lingkungan apa saja? Pencemaran bisa terjadi di perairan, kemudian udara, kemudian tanah, ya, air, udara, tanah. Kemudian juga ada pencemaran suara ya. Nah, kalau di air misalnya, contohnya adalah seperti kemarin, ya zat-zat polutannya diantaranya kalau di pertanian bisa jadi pestisida, kemudian juga pupuk anorganik ya. Kemudian pencemaran udara tentu saja diantaranya adalah gas-gas dari gas emisi ya dari kendaraan, kemudian juga dari pembakaran itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Dan antum sudah belajar tentang biogeokimia ya, bagaimana dalam keseimbangan sebuah ekosistem misalnya saja ada daur karbon ya, tetapi dengan pembakaran ya, atau ya macam pembakaran hutan, nah itu kan akan terjadi ledakan misalnya karbon dioksida ya, karbon monoksida, dan juga zat-zat lain yang akan mempengaruhi terhadap pencemaran udara. Kemudian juga tanah. Tanah ya bisa dengan zat polutannya ya sampah-sampah. Apakah itu misalnya ya sampah plastik, ya styrofoam, ya, kemudian juga ya kertas, ya. Bisa juga dengan zat-zat cair, itu juga bisa mempengaruhi kondisi tanah. Kalau suara ya diantaranya ada suara bising misalnya dari pesawat terbang, dan itu juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan. Dan seterusnya Ananda bisa antum pelajari lebih lanjut nantinya. Ini sepintas saja Abadi sampaikan. Kemudian dampak pencemaran lingkungan. Tentu saja dampaknya adalah terhadap kerusakan lingkungan. Dan pencemaran akan membawa kepada perubahan lingkungan itu sendiri. Nah, beberapa dampak dari pencemaran lingkungan itu diantaranya adalah bisa jadi punahnya spesies ya. Kemudian juga gangguan ya keseimbangan lingkungan ya, berubahnya daya lenting dan daya dukung lingkungan misalnya. Kemudian juga bisa terjadi ya ledakan hama dan sebagainya.
Ananda, kita mengenal ada intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Kalau intensifikasi pertanian, lahan misalnya, lahan yang ada itu bagaimana ya bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak dari biasanya. Maka akan digunakanlah misalnya sebut saja pemupukan ya, pupuk anorganik, kemudian juga penggunaan pestisida yang relatif berlebihan. Nah, sehingga ini akan mengganggu. Kalau ekstensifikasi itu penambahan lahan. Ya. Memang di Republik ini, ya, lahan-lahan pertanian sudah berubah menjadi tanaman gedung-gedung. Jadi sudah berkurang terus. Nah, sementara pembuatan lahan baru, ya, untuk ekstensifikasi ini juga banyak bermasalah, ya, banyak bermasalah. Antum bisa cari informasi di internet ya, bisa antum googling saja, banyak lahan-lahan yang dibuat dan akhirnya terbengkalai. Anda sekalian, proses intensifikasi pertanian yang dilakukan tanpa kendali dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Diantaranya adalah ya itu misalnya tadi ya untuk membunuh hama, ya bisa penggunaan yang relatif apa namanya itu banyak dari pestisida, jadi pencemaran pestisida. Kemudian juga dari pupuk, ya, itu bisa adanya larutan nitrit, dan larutan nitrit ini ya itu menyuburkan air dan nanti akan terjadi blooming. Ya, kalau dia masuk kepada perairan, maka akan terjadi sebuah ledakan, misalnya ledakan eceng gondok begitu, sehingga nanti tidak akan, kalau di perairan itu banyak eceng gondok, sehingga sinar matahari tidak bisa tembus ke permukaan air atau ke dalam, sehingga akan terjadi sebuah perubahan ekosistem di dalam perairan tersebut. Ya, dan sebagainya ya, jadi kestabilan tingkat ekosistem akan terganggu. Baik. Nah, sekarang bagaimana pengelolaan lingkungan secara terpadu? Upaya pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan harus dilakukan secara terpadu, baik oleh pemerintah, pihak-pihak terkait maupun oleh setiap individu. Ya. Antum nanti baca lagi di referensinya ya, lebih dalam. Oke. Baik, ini kita sepintas saja. Anda sekalian, apa saja yang termasuk limbah? Ya, tadi kan ada pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, di antaranya tadi sudah disebutkan ada beberapa polutan, ya, polutan, pencemar. Nah, sekarang di antaranya itulah limbah, adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai kembali. Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau juga ya sisa-sisa sayuran. Nah, sampah yang menumpuk dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan sekitarnya. Antum lihat di sini apa namanya, misalnya ya ini dia tumpukan-tumpukan seperti ini. Ini sampah-sampah rumah tangga, ada nanti sampah-sampah industri dan sebagainya. Nah, limbah dapat dikurangi dengan daur ulang limbah. Anak-anak sekalian, limbah di sekitar rumah kita dapat dikurangi dengan cara-cara sebagai berikut. Kalau secara internasional, yang umum itu ada 3 ya, yang disebut 3R, yaitu recycle, reuse, atau recycle, reduce, dengan reuse. Ya, daur ulang, kemudian mengurangi limbah atau sampah, kemudian reuse, menggunakan kembali. Nah, itu di SMA Negeri 8 Pekanbaru itu sudah belasan bahkan puluhan R ya, bukan lagi 3R ya. Nah, contoh di sini misalnya ada refill, repair dengan refresh, penempatan kembali, bahkan di Laboratorium Alam SMA Negeri 8 itu ada replant, ya, penanaman kembali.
Kemudian ya kalau repair diperbaiki yang rusak dan digunakan kembali. Kalau refill seperti botol ini diisi kembali ya, diisi kembali. Jadi tidak habis langsung dibuang, tapi diisi kembali. Nah, ini adalah cara-cara ya. Kalau recycle itu daur ulang. Ya, contohnya untuk mendaur ulang itu kertas misalnya. Dan materi ini akan Abadi kasihkan sama antum ya, nanti linknya antum buka pada GCR ya. Baiklah Anda sekalian, sebelum berakhir Abadi akan sampaikan beberapa hal terutama kaitan dengan masalah penilaian, yaitu sebagai berikut. Ananda sekalian, video yang pertama sudah Abadi upload ya, yaitu tentang pelestarian lingkungan yang pertama. Sekarang adalah video yang kedua. Antum harus menyimaknya dengan baik dan antum pelajari materi lebih lanjut. Kemudian ada hal penting yang akan Abadi sampaikan kepada antum, yaitu Abadi ingatkan sekali lagi ya, antum harus wajib menyelesaikan 3 tugas ya, 3 tugas. Ini wajib ya. Yang pertama adalah buku catatan ya, buku catatan. Diusahakan adanya peta konsep, diusahakan ya. Peta konsep. Paling tidak rangkuman. Oke. Kemudian yang kedua adalah video penjelasan antum tentang daur biogeokimia ya, daur biogeokimia, yaitu sudah ditentukan semuanya adalah daur nitrogen ya, daur nitrogen. Oke. Kemudian yang ketiga adalah LKS ya, LKS kemarin Abadi sudah sampaikan kepada antum apa saja ya, hanya 3 ya kalau tidak salah. Nah, baik, sekarang Abadi berikan penjelasan sedikit. Yang pertama adalah buku catatan. Ya. Buku catatan. Anda sekalian, buku catatan ini akan Abadi pertimbangkan nanti menjadi sebuah kehadiran antum. Jadi, ketika antum membuat buku catatan ini kan berdasarkan satu, ini menjadi sebuah kehadiran karena antum bagaimana bisa mencatat kalau antum tidak hadir. Oh, berarti saya tidak hadir. Baik, solusinya adalah antum ya simak video-video pembelajaran, video virtual learning ya, video virtual learning ya, pembelajaran virtual. Nah, semuanya ya, simak ya, semuanya, kemudian antum nanti catat. Jadi ini video tanggal berapa atau pembelajaran virtual learning tanggal sekian. Nah, antum punya rangkumannya ya, gitu. Kemudian ini akan dijadikan sebuah absensi. Di mana logikanya atau dasar pemikirannya dulu. Dasar pemikirannya Ananda, memang kondisi saat corona ini ya, atau saat belajar online ini tidak pernah 100% kehadirannya, tidak pernah mencapai 100%. Jadi ada yang hadir, bagus, terima kasih, dan ada yang tidak hadir. Persoalannya yang hadir pun ada yang sekedar istilahnya ya setor kehadiran ya, dia tidak belajar, hanya setor kehadiran aja, setor kehadiran, tapi dia tidak belajar, tidak menyimak. Dan ini banyak ketahuan ya. Antum coba lihat dalam video-video virtual learning yang sudah disampaikan, yang sudah Abadi ada dalam channel Guru Frener ini. Kemudian ada yang hadir memang betul-betul belajar ya, betul-betul belajar. Nah, kalau yang hadir hanya setor kehadiran tanpa belajar, ya wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya ya.
Jadi huwa sawaun kana, ya, bila hadiran. Jadi ya sama saja dengan tidak hadir. Nah, sekarang yang tidak hadir, karena situasi kondisi seperti ini, maka Abati memberikan apa namanya itu dispensasi istilahnya. Nah, antum pokoknya simak video virtual itu, kemudian buat catatannya, ya, ini jadi buku catatan akhirnya, dan setiap halaman harus antum cantumkan ada 3 hal lah. 1, tanggal berapa, ya, tanggalnya tanggal berapa, kemudian antum tanda tangan, ya, tanda tangan, kemudian antum kasih nama lengkap di setiap halamannya. Setiap halamannya, kemudian antum foto dan kirimkan ke halaman GCR. Nah, itu untuk buku catatan. Kemudian yang kedua, untuk daur biogeokimia, daur nitrogen sudah Abati jelaskan, antum cari apa namanya itu. Tapi begini, Abati berikan penjelasan tambahan juga. Jadi mengapa harus dibuat video Abati? Karena Abati akan menilai 3 aspek, yaitu aspek kognitif, ya, kemudian aspek psikomotor, ya. Dari video ini bisa, ya, semua guru bisa menilai ini. Kemudian juga aspek afektifnya, ya. Kognitif, ya, jelas sejauh mana antum mampu menjelaskan tentang daur nitrogen tersebut. Kemudian dari aspek psikomotor kita akan melihat, ya, bagaimana cara antum mempresentasikan, cara antum bicara, ya, public speakingnya bagaimana, itu psikomotor. Afektifnya tentu saja antum dengan membuat ini, ya, juga antum sudah menunjukkan sebuah sikap yang baik. Kemudian juga afektif di sini juga bagaimana antum tata krama, sopan santun, ya, dalam hal penyampaian materi ini. Jadi ketiga aspek ini dapat dinilai. Jadi kognitifnya dapat dinilai. Itulah makanya perlu video, ya, itu wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga itu LKS. LKS sudah Abati jelaskan, insya Allah ini sudah sudah clear, ya, sudah jelas. Demikian Ananda sekalian, dan jangan lupa antum dukung juga channel pembelajaran kewirausahaan ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, dan silahkan antum membuat pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan terutama sekitar penilaian ini pada kolom di bawah. Kemudian nanti akan Abati jawab, ya, akan Abati jawab. Oleh karena itu bunyikan loncengnya ketika ada video baru, nanti antum akan mendapatkan notifikasi. Demikian Anda sekalian, terima kasih, ya. Ini adalah pembelajaran materi terakhir sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.